Logika adalah cara berpikir sesuatu. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Manfaat mempelajari logika antara lain: 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. 2. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam, dan menjadi lebih berkembang. 3. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. 4. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan setelah melakukan penalaran berdasarkan pertanyaan-pertanyaan benar, premis, yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Penalaran 1. Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, umum semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulan, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Penalaran induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contoh, khusus Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulan, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Cara untuk mengomunikasikan algoritma adalah: 1. Bagan alir, 2. Pseudocode, 3. Bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. Fungsi bagan alir: sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Alasan menggunakan flowchart: 1. Dokumentasi proses. 2. Petunjuk untuk memecahkan masalah. 3. Pemrograman. 4. Mengomunikasikan hal-hal yang prosedural. Simbol bagan alir: terminator berfungsi untuk menandai awal, start, dan akhir, end, sebuah flowchart. Prose menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Keputusan, decision, digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat dua keadaan, yaitu ya dan tidak. Subproses, yaitu proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses, subproses, lainnya. Dokumen, yaitu digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Data, yaitu menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Pangkalan data, database, yaitu menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Tampilan, display, yaitu menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Kartu, punch card, yaitu menyatakan kartu, dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Penunjuk alir, flow direction, yaitu digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart, dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Masukan manual, manual input, yaitu merepresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Operasi manual, yaitu merepresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual.
Persiapan preparation yaitu merepresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Konektor on-page reference yaitu digunakan sebagai titik awal penghubung suatu langkah, biasanya pada halaman yang sama. Off-page konektor off-page reference yaitu digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari on-page, dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Perhatikan contoh dan algoritma sarapan di bawah ini. Algoritma sarapan yaitu lihatlah makanan pada meja makan, apakah tersedia atau tidak? Jika tersedia, sarapan dapat dimulai. Jika tidak, ingin membuat atau membeli sarapan. Periksa apakah tersedia bahan makanan yang dapat dimasak jika ingin membuat sarapan. Start simbol terminator. Periksa makanan simbol prose. Sarapan tersediaan atau tidak simbol keputusan. Jika tersedia atau ya, maka bisa sarapan dan selesai. Jika tidak tersedia maka masak dulu simbol keputusan, maka jika tidak akan beli dan sarapan selesai, N. Jika ya untuk masak dulu maka ada tidak bahan, jika ya maka memasak sarapan selesai. Jika tidak tersedia bahan makanan maka tidak sarapan selesai. Contoh algoritma berangkat ke sekolah. Periksa apakah sepeda dalam keadaan baik. Jika tidak dalam keadaan baik diasumsikan sepeda bocor, memerlukan waktu yang lama untuk menambalnya, maka naik angkot. Pilihan lain yang dapat digunakan adalah naik ojek. Jika tidak ada, dapat menggunakan pilihan lainnya selain naik sepeda, naik angkot, atau naik ojek. Misalnya berangkat bersama teman, bersama orang tua, atau jalan kaki jika memungkinkan. Start simbol terminator. Periksa kondisi sepeda simbol proses. Kondisi baik simbol keputusan. Jika ya maka berangkat sekolah selesai. Jika tidak maka naik angkot simbol keputusan. Pilih angkot selesai. Jika ya naik angkot selesai. Jika tidak maka ya naik ojek. Pilih ojek selesai. Jika tidak maka tentukan pilihan lainnya selesai. Tugas logika dan algoritma. Buat algoritma dan flowchart di buku tulis dengan tema No. Absen 1-6, tema lingkungan. 7-12, tema kimia. 13-20, tema membuat makanan atau minuman. 21-27, tema kegiatan pekerjaan. 28-36, tema prakarya. Ketentuan tugas. 1. Simbol yang wajib ada yaitu terminator proses keputusan. 2. Simbol yang lain menyesuaikan dengan flowchart. 3. No absen dengan tema yang sama, boleh sama judul tapi isi tidak sama.